minggu ini ada pekerjaan roh dan firman yang sedang terus berkobar dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, angkat hati kita, dan naikkan ucapan syukurmu. Ambil waktu beberapa saat, naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Buat setiap anugerah, buat setiap kebaikan, buat setiap kesetiaan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pengagungan-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kora batame hilaro. Hilara mala shekra mala reme. Hilara bata. Hilereme yango. Hikra mala rabla sakara mala karamalaka. Apapun yang menjadi kondisimu, apapun yang menjadi situasimu, naikkan ucapan syukurmu, naikkan pengagungan. Ucapkan Dia baik, Dia dahsyat. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya. Agungkan Dia, sembah Dia. Ora kata malareme, hilara malara malara malaka syaka maraka. Oh Bapa, kami undang biar kesadaran akan hadirat-Mu terus mencengkram hati dan pikiran kami, mencengkram seluruh keberadaan kami dimanapun kami berada. Oh, dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah pagi hari ini Tuhan, kami minta realita hadirat-Mu, realita semarak hadirat-Mu biar mencengkram, menjamah kami, mencengkram dan menjamah kami. Haleluya, 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 haleluya. Syakara malara malaramo. Wow. Syakara malara malara bataka malare. Hilere neme. Yes God, biar aliran sungai kehidupan di dalam hidup kami, aliran kehidupan itu memancar, mengalir dengan deras, mengalir dengan kuat, mengalir dengan kuat. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia, angkat tanganmu, naikkan ucapan syukurmu. Deklarasikan hal-hal yang baik, deklarasikan hal-hal yang dahsyat tentang Tuhan kita. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Terus ucapkan, ucapkan. Oh Rabatakara, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau setia, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau agung, Engkau mulia. Haleluya. Terus ucapkan sampai hatimu berkobar-kobar. Ucapkan sampai hatimu meluap-luap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau perkasa, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau dahsyat, Engkau perkasa. Haleluya. Ayo terus. Mari saya ajak setiap kita, baik engkau yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, angkat suaramu, keraskan volume suaramu, angkat suaramu dan mulai deklarasikan engkau dahsyat Tuhan, dahsyat. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang maha kuasa, Dia yang mengontrol, Dia yang masih mengontrol, Dia yang masih berdaulat. Oh, agungkan Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Woo! Haleluya, 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 haleluya. Syakabara malaka malaka,
Oh yes God, biar aliran kehidupan dalam dirimu mengalir tanpa sumbat, mengalir dengan kuat, mengalir tanpa sumbat, mengalir dengan kuat. Haleluya, haleluya. Terus ambil waktu, ambil beberapa waktu lagi. Naikkan ucapan syukurmu. Jangan hanya diam, terus sembah Dia, agungkan Dia. Angkat tanganmu dan sembah Dia, agungkan Dia. Bebaskan rohmu untuk berkata-kata. Oh yes, lupakan situasi, lupakan kondisimu. Perkatakan apa yang kau percayai, apa yang kau percaya atas Tuhan yang bisa lakukan. Oh, perkatakan, haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau maha besar, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat, Engkau perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi sorak-sorai. Haleluya, 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 haleluya. Saudara perhatikan, saya percaya waktu pagi hari ini somehow Tuhan seperti menyuruh saya mempersiapkan. Ada tindakan profetis yang harus kita lakukan pagi hari ini. Dan saya percaya inilah momen untuk kita bersama-sama sekali lagi gereja Tuhan di Indonesia akan bangkit dan mengembalakan bangsa ini. Amin. Yang saya percaya ini yang Tuhan katakan tadi pagi. Aku adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita bersama-sama. Ingat satu orang saja, minimal satu orang. Saudara bisa mengingat 2 orang, silakan. Ingat 2 orang. Tapi saya mau di momen ini, di menit-menit ini, sambil kita mengimajinasikan orang tersebut, sambil kita membayangkan bagaimana realita hadirat Tuhan mulai menjamah orang tersebut, mulai mencengkram orang tersebut, mulai mengubahkan hati orang tersebut. Saya percaya sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang besar sedang melanda Indonesia. Aku nubuatkan di dalam nama Yesus. Ini waktunya, hai agen-agen, duta-duta kerajaan, dimanapun engkau berada. Ini waktunya Tuhan akan memakai kehidupanmu untuk memancarkan aliran kehidupan. Lewat keberadaanmu, lewat doa-doamu, lewat pengagungan, lewat doa-doa yang kau naikkan atas orang-orang yang kau kasih, atas orang-orang yang kau sayangi. Saya percaya realita hadirat Tuhan. Oh, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu akan mulai bekerja, akan mulai bekerja, akan mulai bekerja di dalam nama Yesus. Oh, lebih lanjut, ini yang saya lihat pagi ini yang saya lihat. Saya melihat di seluruh Indonesia. Saya percaya engkau yang menyaksikan tayangan ini, saya juga meyakini ini yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupanmu. Di seluruh Indonesia seperti ada sinyal yang mulai menyala. Di pulau-pulau Indonesia seperti sinyal yang menyala. Dan sama saya bertanya sama Tuhan, apa ini maksudnya Tuhan? Dan Tuhan mengatakan itulah sinyal duta-duta kerajaan. Saya percaya dimanapun engkau berada, sinyal sebagai duta kerajaan sedang memanggil engkau, sedang memanggil engkau. Dan engkau yang ada di timur, engkau yang ada di barat, engkau yang ada di utara, engkau ada yang di selatan, Tuhan sedang memanggilmu. Dan sama saya seperti melihat ada aplikasi seperti ojek online. Dan di saat itu seperti ada banyak orderan. Oh, saya percaya ini waktunya. Ketika engkau menerima message, ketika engkau menerima impresi, 1-2 orang yang Tuhan impresikan dalam kehidupanmu, itulah orderanmu, itulah orderanmu. Saya mengajak setiap kita, satukan hati kita, dan kita mulai berdoa buat orang-orang tersebut. Mulai kita berdoa untuk bangsa ini. Dan saya percaya realita hadirat Tuhan akan mulai menjamah detik ini juga. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang ini juga. Ketika engkau mengimajinasikan, ketika engkau membayangkan sesuatu yang besar pasti terjadi. Saudara mau, engkau yang ada di aula mau. Ayo kita lakukan dengan sungguh-sungguh.
Dan kita lihat sesuatu yang besar akan melanda bangsa ini. Amin. Amin, saudara mau? Oke, kita akan doa sambil kita imajinasikan orang tersebut. Dan imajinasikan sampai rohmu berkobar, sampai rohmu bergelora, sampai ada emosi, ada keyakinan bahwa Tuhan sedang menjamah orang tersebut. Amin. 1, 2, 3, mulai doa. Mulai doa, masing-masing kita mulai doa. Saudara yang di rumah mulai doa. Mulai doakan, imajinasikan orang-orang yang sedang Tuhan taruh. Oh, Ramalaka. Dia adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Lihat, yes. Lihat orang yang kau doakan itu mulai dijamah Tuhan. Oh, bahkan mereka yang sedang sakit, yang sedang terkapar, tidak berdaya. Oh, doakan sesuatu yang besar sedang terjadi. Engkau yang melihat tayangan ini pun, engkau bisa merasakan sesuatu yang besar sedang mengalir dari bait suci. Sesuatu yang besar, aliran sungai kehidupan itu sedang merangsek ke seluruh kota. Karamala-ramala-ramalaka, urabaramala-rekeshekeme. Ayo terus dengan sungguh-sungguh, jangan menyerah. Dengan sungguh-sungguh imajinasikan terjadi kesembuhan, terjadi terobosan, terjadi kemenangan, terjadi kemerdekaan. Imajinasikan. Jangan menyerah. Terus imajinasikan. Koramala rebe, iraramala romo. Hadiratmu menjamah mereka. Oh, ramala kasyaka maramalare. Pekerjaan roh dan firman yang mereka butuhkan mulai menjamah, mulai memerdekakan, mulai menyembuhkan, mulai menjamah, mulai memerdekakan. Engkau yang sedang terpuruk, oh lihatlah, terimalah pekerjaan roh terobosan yang membangkitkan engkau, mengangkat kepalamu dan mulai melihat bahwa Tuhan itu nyata. Wow, yes God. Oh, segala roh yang pasrah, yang menyerah, disingkirkan, ditahirkan. Kami lepaskan roh pengharapan, roh iman, roh pengharapan mulai bekerja, mulai membangkitkan engkau, dan aku melihat dirimu sedang melompat kemenangan, sedang melompat kegirangan. Oh, kembali ada sorak-sorai di kemahmu, kembali ada sukacita di rumahmu, kembali ada sorak-sorai di pekerjaanmu, di kantormu, di perusahaanmu, di kesehatanmu, di keluargamu, kembali ada kemenangan. Haleluya. Oh, ambil waktu terus, ambil waktu beberapa saat lagi sampai rohmu berkobar, sampai rohmu bergelora. Oh, haleluya. Wow. Shakara malara malare berama, lara malara malara ble, ora malara. Yes, terus, ayo terus, lakukan, satukan hatimu dengan saya. Terus doa buat orang-orang yang ada. Irada bara malaka ramalaka. Tuhan sedang bergerak, Tuhan sedang bekerja. Tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Imajinasikan orang tersebut ada di hadapanmu dan mulai menerima hadirat Tuhan. Haleluya. Ora malara malara malaka, ora syaka malara malaka, irene melereme, irene melekara malaka. Ilara malara malara malaka malaka malaka. Ibrese kebele, ibrene. Oh yes, terus mengalir,
mengalir. Aliran sungai kehidupan dalam dirimu mengalir, terus mengalir tanpa sumber, mengalir tanpa batas, mengalir tanpa sumber, mengalir tanpa batas. Ora malaka syakara malaka, ora malara malaka. Oh yes God, oh yes God, sama-sama deklarasikan dengan saya. Terjadilah, terjadilah. Sebut nama orang yang sedang kau doakan, terjadilah. Atas nama orang yang sedang kau doakan, terjadilah. Terjadilah, yakini. Terjadilah, 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 terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Sorak-sorai, haleluya. Haleluya. Wow. Oh yes God. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami dapat. Haleluya. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan berubah. Oh haleluya. Amin amin. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Oh bagi bangsa ini, sekali lagi angkat tanganmu, deklarasikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hari ini kami deklarasikan di dalam nama Yesus, pencurahan roh sedang terus terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan. Pekerjaan firman dan roh terus mengalami akselerasi semakin kuat, semakin dahsyat dalam kehidupan setiap orang percaya maupun dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Hari ini dimanapun engkau berada, tangan kuasa Tuhan ada atasmu. Tangan kuasa Tuhan bekerja dengan kuat dalam dirimu, membangkitkan engkau lebih kuat dari hari kemarin, membawa engkau lebih akurat dari hari kemarin, membawa engkau mengalami pekerjaan firman dan roh lebih dahsyat dari hari kemarin. Aku meteraikan pekerjaan firman dalam hidupmu. Aku lepaskan pekerjaan roh lebih dahsyat lagi bekerja dalam keberadaanmu. Terjadilah demi nama Yesus lewat hidupmu. Jamaah Tuhan akan menjangkau lebih banyak orang lewat keberadaanmu. Pekerjaan firman dan roh akan menjangkau, akan menjamah lebih banyak orang. Terjadilah. Oh gemak sekali lagi. Bagi bangsa ini kami berdiri. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
bumi. Sekali lagi sama-sama, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, kawan, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Oh, haleluya. Sementara engkau tetap dalam lingkupan hadirat Tuhan, saudara boleh duduk kembali. Saudara bisa membuka Alkitabmu dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9. Saya akan mengajak untuk kita bisa membaca ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup ayat 36 ditulis, ia merasa kasihan sekali terhadap orang banyak yang datang, sebab persoalan mereka begitu sulit dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan atau kemana mereka harus mencari pertolongan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37 dalam terjemahan baru dituliskan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya berdoa dimanapun saudara berada pada saat ini, akan terus ada pekerjaan firman dan roh yang membawa engkau terus terhubung dengan realita keberadaan Bapa, sehingga aliran kasih ilahi dan aliran kehidupan ilahi akan terus memenuhi dan membanjiri kehidupanmu. Dan dimensi kehidupan ilahi, dimensi kasih ilahi yang Tuhan lepaskan dalam dirimu tidak hanya berhenti semata kaki dalam hidupmu, tapi akan terus bertumbuh menjadi selutut, bertumbuh menjadi sepinggang, bahkan berubah menjadi sungai yang besar. Karena tekad yang ada dalam hidupmu untuk terus menjaga hati yang haus lapar akan Tuhan akan mengkondisikan engkau terus mengalami increase, akan terus mengalami pertumbuhan. Dinamika ilahi dalam dirimu akan terus bertumbuh, akan terus bertambah. Hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, biarlah hati yang haus dan lapar akan Tuhan terus berkobar, terus menyala, terus menggerakkan engkau untuk mengejar realita Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Engkau tidak merasa puas dengan keberadaanmu yang sekarang. Engkau mau berkata, lebih lagi ya Tuhan, lebih dalam lagi ya Tuhan, lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Aku rindu mengalami pekerjaan firman dan roh-Mu. Dan pagi ini sebagai hamba Tuhan, aku deklarasikan, aku nubuatkan, dengan engkau bertekun menjagai hatimu selalu haus lapar akan realita Tuhan,
engkau terus memfokuskan perhatian hidupmu hanya kepada Dia dan penggenapan rencananya, maka engkau akan alami realita hadirat Tuhan akan terus bertumbuh, akan semakin bertambah, akan semakin dahsyat, akan semakin nyata engkau alami dalam hidupmu sehari-hari. Sementara engkau menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, akan ada cengkeraman kesadaran akan realita Tuhan, akan hadirat Tuhan yang terus terjadi, yang terus berlaku dalam kehidupanmu. Engkau melanjutkan aktivitas sehari-harimu, engkau memang beraktivitas dalam kesibukan sehari-hari, tapi di dalam pikiran dan hatimu terus ada realita hadirat Tuhan, ada realita perkara-perkara sorgawi yang mencengkeram pikiran dan hatimu. Dan hari ini kalaupun engkau tidak paham dengan apa yang saya sampaikan, tapi kedaulatan Tuhan dan anugerah Bapa mengkondisikan engkau mengalami pengalaman dicengkeram kesadaran akan hadirat Tuhan dalam dirimu. Alamilah, terimalah kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan hadiratnya yang terus menguasai pikiran dan hatimu, menyertai perjalanan hidupmu ketika engkau mengerjakan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Terjadilah, oh sekemara mayara laro Sikreta mayarala berase merele lama yere rabo. Aku berdoa dari kesadaran akan hadirat Tuhan yang mencengkeram pikiran dan hatimu, roh yang taat, roh yang menyembah, roh doa akan terus berkobar, akan terus bekerja di dalam dirimu, melatih, membentuk, mencetak dirimu menjadi pribadi yang menyembah, menjadi seorang penyembah, membawa engkau menjadi seorang yang taat, membawa engkau menjadi seorang pendoa. Hirarala gerasukrum nama yerala iraru lamo. Keberadaan jati diri, nature sorgawi menjadi semakin nyata dalam hidupmu, terbangun dalam dirimu, semakin nyata atas keberadaanmu sehari-hari. Terjadilah, oh repapa mora mamarelene roya yase. Rekamda mayarala berasimu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, Alkitab mengatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Oh pambre belesi kerap tamalaka. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kalau hidupmu terus dipenuhi dengan kasih ilahi, dengan kehidupan ilahi, dan terus bertumbuh, kapasitasmu membawa level kasih ilahi, kapasitasmu membawa level hadirat Tuhan, kapasitasmu membawa kepenuhan roh dalam dirimu terus berkembang. Engkau akan alami, tidak akan ada lagi keegoisan, tidak ada lagi mementingkan diri sendiri dalam dirimu. Tidak ada tempat untuk hidupmu terdistract dengan berbagai macam konflik batin ataupun emosi negatif. Tapi setiap kali engkau melihat orang banyak, engkau akan alami hatimu tergerak oleh belas kasihan. Terlebih ketika engkau mendapati mereka adalah orang-orang yang punya permasalahan yang pelik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak tahu kemana harus mencari pertolongan. Oh, hatimu akan dipenuhi oleh belas kasihan. Dan akan selalu ada dorongan dari roh untuk engkau melakukan sesuatu. Shikrap tamayara kerata bara.
Berikan ku hati seperti hati memandang Tuhan kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari sama-sama berdiri, angkat tanganmu. Jadikan lagu ini sebagai doamu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku matamu melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Bersama-sama sambil kau angkat tanganmu, taruh satu tanganmu di dada. Jadikan lagu ini sebagai ungkapan hatimu, doamu di hadapan Tuhan. Berikan ku hati seperti hati yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ketika Yesus memandang banyak orang yang berbeban berat, yang seperti domba yang tidak bergembala, Dia berkata kepada murid-muridnya,
Tuaian memang banyak, tapi para pekerjanya sedikit. Lalu Yesus memberikan dorongan kepada murid-muridnya. Murid-muridku, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Berdoalah kepada Bapa yang empunya tuaian, supaya Bapa mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Ini yang saya tahu. Ketika Yesus mendorong saudara untuk mendoakan, meminta agar Bapa mengirim para pekerja untuk menuai. Yang Yesus mau adalah semakin engkau berdoa, semakin engkau mendoakan, semakin hatimu terbuka, semakin hatimu tahir, semakin engkau mengkondisikan dirimu siap untuk bekerja sama dengan Tuhan. Karena sesungguhnya secara pribadi Tuhan yang akan menatap matamu, dan Dia akan secara langsung berkata, aku mengutus engkau, aku memperlengkapi engkau untuk menuai tuaian yang ada. Mandat Dia berikan kepadamu, mandat Dia berikan kepada kita, untuk kita mulai bergerak, untuk kita mulai bertindak. Beritakan Injil kerajaannya. Jamah hati banyak orang. Bawa mereka untuk dimuridkan. Sekali lagi angkat hatimu, angkat tangan. Oh, rikam latomaya lalabrashikriki. Komara pokashi keraptamaya. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Dan kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 menuliskan, lalu Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, Injil kerajaan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai keberadaanmu sebagai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Alkitab menuliskan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada murid-muridnya, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan kitab Markus ditutup dengan sebuah kesimpulan
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau memberi penegasan buat saudara. Berhentilah mencari tanda ajaib dan mujizat. Karena sesungguhnya sebagai orang percaya, Tuhan membawa engkau untuk menikmati sebuah kehidupan yang berbeda, kehidupan yang istimewa. Dan keistimewaan yang kau alami itulah yang akan menjadi message dalam hidupmu, menjadi pesan yang harus kau sampaikan kepada banyak orang. Beginilah sesungguhnya kehidupan orang yang ada di dalam lingkupan naungan kerajaan sorga. Dan Alkitab memberitahukan ketika engkau terus menyampaikan kabar sukacita ini, ada alternatif kehidupan yang Tuhan sediakan. Ada alternatif kehidupan yang Tuhan beri untuk kehidupan orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Semua orang boleh memilih mau terus menjalani kehidupan sehari-harinya di bawah tekanan sistem Babel, atau mau menikmati kemerdekaan di dalam kehidupan sistem kerajaan sorga. Dan Alkitab memberikan penegasan, kalau itu yang kau beritakan, Injil kerajaan yang kau sampaikan, tanda-tanda ini akan menyertai pelayananmu. Tanda-tanda ini akan menyertai pemberitaanmu. Tanda ajaib, perkara-perkara ilahi, hal-hal besar yang membuktikan dan menyatakan bahwa Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja. Dan Dia bekerja lewat hidupmu, meneguhkan pemberitaan firman, meneguhkan message yang kau sampaikan dengan tanda-tanda yang menyertai. Hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, perkara-perkara besar akan terus menyertai hidupmu, akan terus mendampingi engkau. Tanda-tanda ajaib akan terus menyertai engkau, akan terus mendampingi engkau ketika engkau menyampaikan kabar sukacita bahwa Kristus sudah mati dan sudah bangkit dan sudah memerintah sebagai Raja segala raja. Dan Dia memberi hak, Dia memberi anugerah untuk semua orang yang percaya kepadanya untuk menikmati kehidupan yang berbeda di atas muka bumi ini. Karena Tuhan menjanjikan kehidupan yang nyata, realitas sorga yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari di atas muka bumi ini. Hari ini sebagai hamba Tuhan, aku deklarasikan atasmu jemaat, atasmu hamba-hamba Tuhan, pemberitaanmu tentang Injil kerajaan akan selalu disertai dengan tanda ajaib, dengan tanda mujizat, dengan tanda-tanda yang menyatakan bahwa Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja. Oh, kamu berikan tepuk tangan dan sorak-sorai, sorak-sorai. Sikra baba baba yarala kata mayaralaka. Shire ya 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 yarala krapa mayaralapaka. Rurabato mayarala prata sikrata mayaralaka. Sora baba temede ya 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 ya. Haleluya. Sukra baba yarala kruta mayaralaka. Sire bebe bebe kruta mayaralaka. Urabate berele kata marare kama. Masanya sudah tiba. Engkau yang selama ini ada di dalam penjara-penjara kehidupanmu, engkau alami kelepasan, engkau alami kemerdekaan. Masanya sudah tiba. Engkau yang selama ini digerogoti oleh sakit penyakit, engkau alami mujizat secara nyata, kesembuhan pada tubuhmu, pemulihan pada jiwamu, kebangkitan di dalam rohmu. Terjadilah, terjadilah. Tuhan memanggil engkau, Tuhan mengutus engkau, hai gereja Tuhan, untuk berkata kepada orang-orang yang ada di dalam kegelapan, keluarlah. Mereka yang ada dalam penjara-penjara, keluarlah. Mereka yang ada di dalam sakit penyakit, sembuhlah. Bahkan mereka yang sudah ada di pinggir jurang kematian, mereka yang ada sudah ada di pinggir jurang kematian, engkau bisa merebut mereka kembali dan memberikan kehidupan baru buat mereka
terjadilah, karena maut telah ditelan dalam kemenangan. Oh raya dalam rasuk ram damaya dalam rasuk rebelele baka ru rebebebele kruca maya dalam rate mereka. Haleluya. Sere maya dalam ya rela marola re ra ye rola re ra re re rikam demo re ra re lo rikam deme relo rikran jamarela rele rikam demo iaro. Oh haleluya. Perubahan sedang terjadi dan akan semakin nyata karena Dia membangkitkan engkau, menggembalakan bangsa-bangsa. Dia membangkitkan engkau untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam lingkup pengaruh kehidupanmu. Terjadilah. Oh ya sante mayara le rale 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 le rale le ralo recorare le 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 ye oh sikram de mara le rala le lamo rila re oh sempre maye rola re mara le rola bambora sikram na male le role. Berkata ku kuat dan yang miskin karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita kini. Yang lemah berkata dan yang miskin berkata ku kaya karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Oh berikan tepuk tangan dan naikkan ucapan syukurmu kepada Dia. Naikkan ucapan syukurmu karena apa yang Kristus lakukan. Haleluya. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap. Kepada Tuhan syukur. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat dan yang miskin berkata ku kaya karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Come on. Kini yang lemah katakan aku kuat dan yang miskin berkatalah aku kaya karena
bersyukur. Alkitab menuliskan dengan jelas, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan inti message, inti pesan yang dia sampaikan, yang dia beritakan adalah Injil Kerajaan Sorga. Duduklah, izinkan saya menjelaskan lebih lanjut prinsip ini. Selama sekian waktu lamanya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terus memberitakan Injil keselamatan. Yang intinya adalah, kalau engkau percaya Yesus, dosamu akan diampuni. Dan ketika engkau mati, engkau akan masuk ke sorga. Itulah inti pemberitaan message Injil keselamatan. Tapi Alkitab menuliskan, yang diberitakan oleh Yesus bukanlah Injil keselamatan, tapi Injil Kerajaan Sorga. Dan kalau saudara membaca catatan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mungkin dengan cepat saya mau saudara bisa membuka Alkitabmu dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama. Di dalam ayat yang ketiga, berkali-kali Yesus berbicara kepada para rasul yang ada juga tentang Injil Kerajaan Allah. Karena memang itulah yang sebetulnya menjadi inti message yang Yesus ingin bisa tularkan kepada para rasul dan menjadi inti message dari gerejanya. Saya akan bacakan Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Inilah inti message yang sebetulnya Tuhan mau untuk kita bagikan kepada orang banyak. Lalu kalau saudara bertanya, Pak Stephen, apa perbedaan antara Injil keselamatan dengan Injil kerajaan? Kalau bicara tentang Injil keselamatan, inti pesannya sudah jelas seperti yang selama ini sering kita dengar. Percayalah pada Yesus, dosamu akan diampuni, dan kalau mati, kamu akan masuk ke sorga. Tapi berbeda dengan Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah berbicara tentang adanya satu sosok pribadi yang disebut sebagai Sang Pencipta, tapi berkenan memanggil dirinya sebagai Bapa kepada sekelompok orang yang mau percaya kepada Yesus. Dan dengar baik-baik, inti pemberitaan dari Injil Kerajaan adalah tentang perbuatan besar, keajaiban, kebaikan yang saudara nikmati, yang saudara alami sebagai umat pilihannya, sebagai anak-anaknya. Menikmati hari-hari sorga di bumi ini dalam hidupmu sehari-hari. Itulah intinya. Bagaimana Tuhan membedakan hidupmu, bagaimana Tuhan mengistimewakan engkau jika dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak ada di dalam sistem kerajaannya, tidak hidup di dalam pengayoman kerajaannya. Izinkan saya membacakan beberapa ayat yang lain untuk memperjelas tentang hal ini. Buka sama-sama di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19. Kitab Keluaran pasal yang ke-19.
Saya mengajak untuk kita bisa membaca ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Secara pribadi Tuhan Allah berfirman, berbicara kepada Musa, akulah yang empunya seluruh bumi. Sama seperti saya mungkin bisa memberi ilustrasi, sayalah yang punya sapu tangan ini. Jadi karena sayalah pemilik sapu tangan ini, maka saya punya hak untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan atas sapu tangan yang saya miliki ini. Tuhan berkata, akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi aku punya hak untuk menentukan apa yang akan aku buat dengan bumi dan seluruh ciptaan yang ada. Atas dasar itulah Tuhan memberikan firman kepada umat pilihannya. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, engkau mau terus berpegang pada perjanjian-Ku, aku akan membuat kamu menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Tuhan mengistimewakan bangsa pilihannya. Kalau di dalam Keluaran 19 ini yang dimaksud adalah orang-orang Israel. Tapi orang-orang Israel menjadi umat pilihan karena ada perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham. Dan yang saudara harus pahami adalah garis keturunan Abraham itu selalu terbagi menjadi dua. Ada anak dari garis keturunan lahiriah, tapi juga ada anak dari garis keturunan yang ilahi. Israel lahiriah adalah garis keturunan dari Abraham secara manusiawi. Tapi kita gereja Tuhan, orang-orang percaya, adalah garis keturunan Abraham secara ilahi. Itu sebabnya saya bisa memberi penegasan buat saudara. Sebagaimana Tuhan berfirman kepada Israel lahiriah, firman yang sama dia sampaikan buat kita Israel ilahi. Oh come on, katakan amin. Engkau yang dilahirkan dari air dan roh, engkau yang dilahirkan dari pekerjaan firman dan roh kudusnya, adalah merupakan Israel secara ilahi. Dan Tuhan memberikan firman kepadamu ketika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Ketika engkau berpegang pada perjanjian-Ku, aku akan membuat engkau menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Dengan kata lain Tuhan berkata, aku membuat kehidupanmu menjadi istimewa dan spesial. Aku membedakan engkau dibandingkan bangsa-bangsa lain yang ada di atas muka bumi ini. Lebih lanjut, kalau saudara membaca di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-17, atau mungkin saya akan bacakan dari ayat 16 sampai ayat 18 dituliskan. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya.
Ayat 17, baca dengan keras bersama-sama. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Alkitab jelas memberikan penegasan. Tuhan sendiri yang berkata, aku akan membuat mereka, umat pilihan, menjadi milik kesayanganku sendiri. Dan Tuhan berkata lebih lanjut, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dari tindakan Tuhan yang dalam kedaulatannya akan mengasihi dan menyayangi umat pilihan, seperti seorang anak yang melayani bapaknya dengan baik. Alkitab mengatakan kamu akan lihat perbedaan antara orang yang benar dengan orang yang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hari ini saya mau tegaskan dan deklarasikan atasmu, kekasih Tuhan, kalau sampai hari ini engkau belum menikmati adanya perbedaan, belum adanya keistimewaan dalam dirimu, hal itu disebabkan karena keterhubungan yang kau miliki dengan Bapa sedang terganggu. Karena kalau saudara betul-betul menikmati komunikasi, keterhubungan, kebergantungan yang akurat dengan Bapa sorgawimu, maka engkau otomatis akan menikmati bagaimana anugerah, kesetiaan, kedaulatan kuasa dari Bapa sorgawi otomatis akan langsung terus terjadi dalam hidupmu. Engkau akan menikmatinya secara nyata. Engkau akan lihat bagaimana hidupmu dibedakan. Engkau akan lihat bagaimana hidupmu diistimewakan. Oh, engkau tidak lagi berdoa ataupun mencoba membangun komunikasi dengan Tuhan secara agamawi, karena Roh Kudus telah berkenan dicurahkan atasmu, mencetak ulang hidupmu menjadi ciptaan baru, membawa engkau terhubung kembali dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, sehingga engkau berkenan, engkau diperkenan, engkau diberi hak untuk memanggil dia dengan sebutan Bapa, dan dia pun telah berkenan memanggil engkau sebagai anaknya. Kalau saudara membaca dalam kitab Matius pasal yang ke-6, di sana jelas dituliskan, kalau engkau berdoa, jangan seperti orang-orang fasik, jangan seperti orang munafik, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang menganggap kalau kamu banyak berkata-kata, kamu bertele-tele dalam doamu, maka doamu akan dikabulkan. No. Alkitab menuliskan, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Yang Yesus maksudkan lewat kata-kata ini adalah, kalau engkau mau berdoa, engkau mau berbicara kepada Bapa, pastikan tidak ada yang mengganggu di sekitarmu, yang mendistract hidupmu, sehingga ketika engkau mulai berdoa, engkau betul-betul berfokus kepada Bapamu yang di sorga. Engkau terhanyut di dalam conversation yang kau lakukan dengan Bapa. Dan Alkitab menuliskan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tapi pastikan juga hatimu bersih, hatimu tahir.
tidak ada konflik, tidak ada ganjalan. Karena kalau kamu tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dengan kata lain, kalau kita terus membiarkan ada ganjalan dalam hati kita, kalau kita terus membiarkan ada syak wasangka dalam hati kita terhadap siapapun juga, maka komunikasi kita dengan Bapa otomatis akan terganggu. Dan kalau saudara berkata, saya adalah umat pilihan, tapi komunikasi dan keterhubunganmu dengan Bapa mengalami gangguan, terlepas dari apapun alasannya. Entah itu karena engkau menyimpan sakit hati, kekecewaan, konflik batin, emosi negatif, apapun. Tapi kalau saudara tidak lagi memiliki komunikasi yang sehat dengan Bapa, tidak heran engkau tidak menikmati hidupmu diistimewakan. Engkau tidak melihat adanya perbedaan antara hidupmu dengan orang lain. Tapi Alkitab jelas memberi penegasan. Kalau engkau menjadikan dia sebagai hartamu satu-satunya, kalau engkau menjadikan realita Tuhan, keberadaan Tuhan sebagai yang paling penting, paling utama, prioritas tertinggi dalam hidupmu, maka engkau akan mendapati realita Tuhan akan terus mencengkeram pikiran dan hatimu. Tidak ada ruang, tidak ada tempat dalam hatimu untuk mencintai dunia ini, untuk mencintai uang, untuk mencintai dirimu sendiri. Tidak ada ruang, karena seluruh keberadaanmu terhanyut, seluruh keberadaanmu tertuju, berfokus hanya untuk mengasihi Tuhan, hanya untuk mengasihi Bapamu yang di sorga. Saya berdoa, biarlah hati yang haus dan lapar akan keberadaan Bapa terus berkobar, terus menyala-nyala dalam hidupmu. Karena inilah yang akan memberi jaminan engkau terus terhubung dengan keberadaan Bapa. Dan dengan realita Bapa ada dalam hidupmu, engkau dibedakan, engkau diistimewakan dari semua orang yang ada di atas muka bumi ini. Sehingga adalah tidak normal kalau engkau masih merasa khawatir. Adalah tidak normal kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari engkau harus bergumul, berjuang, bergulat sekuat tenaga. Tidak normal. Karena engkau adalah seorang anak. Dan Alkitab menubuatkan Bapamu yang di sorga akan memperlakukan engkau seperti seorang anak yang sudah melayani bapaknya dengan luar biasa. Otomatis Bapa juga akan melimpahkan kasih, anugerah, kesetiaan, perkenanan, pemeliharaan, penyertaan. Semua Dia tuangkan atas hidupmu. Oh karib lasuk rotapai riblito mayaralaka. Ro namala grose pere namare ralo. Mampukan kami untuk mengetahui bahwa Engkau membedakan hidup kami. Mampukan kami untuk mengenal ora shikrata mayarala krato paralaka. Mampukan kami untuk mengerti bahwa Engkau membedakan kami dari semua orang, dari semua bangsa yang ada atas muka bumi ini. Klesi kerapta payarala kerapta malakraka. Mo kerapta mayarala kerapta mayarala. Oh sikrete perele kerapta bakarala. Roto mayarala brau sikrapta mayarala keraka tepe. Jesus, Jesus, Jesus. Hari bahagia dalam
hidupku bersama Yesus Tuhanku, sebab Kau selalu sertaku sepanjang hidupku. Saya mau sementara saudara menyanyikan lagu ini, engkau membangun sebuah kesadaran dalam hidupmu bahwa hari-harimu akan berbeda dan akan selalu jadi istimewa karena keberadaan Bapa yang melingkupi dan mencengkeram batinmu. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kesadaran akan realita Tuhan yang mencengkeram pikiranmu, kesadaran bahwa Dia ada bersamamu, Dia menyertaimu, Dia hidup di dalammu, terus terbangun semakin kuat. Oh, sikrata mayarala kerato maraka, hirapakorap lato mayarala kerato. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Hari Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia selalu sertaku, for He will be there, for He yes, for He will be there every He has made. Sekali lagi, for He will be there, for He will, for He will be there every on this wonderful day. He
sertaku, selalu sertaku sepanjang bahagia selalu sertaku, sama-sama sebab kau sekali lagi sebab kau selalu sertaku, sepanjang hidupku bahagia selalu. Engkau selalu menyertaiku, sepanjang hidupku bahagia selalu dan selalu tepuk tangan dan sorak-sorak. Haleluya. Inilah inti pemberitaan Injil Kerajaan. Bagaimana engkau menjalani kehidupan sehari-hari sebagai umat pilihan. Bagaimana engkau menjalani kehidupan sehari-hari yang diistimewakan oleh pencipta langit dan bumi itu. Bagaimana engkau menikmati hari-hari sorga di atas muka bumi ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Itulah inti pemberitaan Injil Kerajaan. Dan saya mau tegaskan buat setiap saudara, adalah tidak normal kalau engkau harus khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Karena Bapamu di sorga selalu menyediakan semua kebutuhan. Bahkan sebelum kebutuhan itu muncul, sebelum engkau menyadari adanya kebutuhan, Tuhan sudah memberikan semuanya. Saya berdoa engkau akan semakin sering menikmati keistimewaan demi keistimewaan. Karena posisi dan keberadaanmu sebagai seorang anak di hadapan pencipta langit dan bumi. Mungkin kadangkala ada peristiwa, ada situasi, keadaan yang saudara tidak pahami. Hal negatif, engkau anggap itu sebagai hal negatif yang terjadi atasmu. Engkau tidak tahu kenapa itu terjadi. Engkau bertanya-tanya, Tuhan, kenapa engkau seperti tidak menjawab doaku? Tapi sadari sesungguhnya Tuhan sedang merancang sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Dia sedang ingin memberikan engkau pengalaman berkemenangan. Dia sedang mau membawa engkau menikmati pengalaman terobosan. Dia sedang membawa engkau untuk mengalami pengalaman-pengalaman ilahi. Bagaimana Tuhan membela engkau, bagaimana Tuhan menyertai engkau, bagaimana Tuhan membawamu mengalami kemenangan besar, terobosan ilahi, mujizat, tanda ajaib. Oh, sakare pandora la prase kram damaraka.
Dan lewat pengalaman yang kau alami bersama Tuhan, engkau akan bisa menceritakan kepada orang banyak. Itulah kesaksian. Itulah inti pesan. Ketika Yesus berkata, ada banyak orang yang sedang berbeban berat. Ada banyak orang yang sedang bermasalah. Mereka tidak tahu bagaimana jalan keluar dari masalah mereka. Dan mereka membutuhkan ada orang yang mau memberitahukan kepada mereka bahwa ada satu pribadi yang berdaulat, yang berkenan memanggil untuk semua orang bisa menikmati kehidupan di dalam lingkupan kerajaan sorga. Menikmati hidup yang berbeda, menikmati hidup yang ilahi. Saya berdoa tangan kuasa Tuhan akan terus bekerja dalam hidupmu. Tangan kuasa Tuhan akan terus menyertai engkau. Tangan kuasa Tuhan akan membawamu menikmati hari-hari sorga di atas muka bumi ini. Dan kau bisa membagikannya kepada yang lain. Haleluya. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang aku lihat. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saya berdoa di setiap situasi, di setiap peristiwa, di setiap keadaan, Roh Kudus akan terus bekerja melingkupi pikiran dan hatimu dengan damai sejahtera yang melampaui akal. Memampukan engkau untuk bisa melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja. Memampukan engkau untuk bisa terus percaya bahwa setelah engkau dibawa melewati lembah bayang-bayang kematian, Dia akan membawamu kembali ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, menyegarkan jiwamu. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhan tidak pernah memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang aku
Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merencanakan suatu karya yang aku lihat. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kadangkala untuk membangun sebuah message dalam hidup kita dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Saya alami sampai pada hari ini lebih dari 30 tahun saya melayani Tuhan. Saya bisa memberikan sebuah message bagimu. Dia masih tetap Allah yang setia. Dia masih terus berdaulat, berkuasa, dan terus melakukan penciptaan lewat firman-Nya. Nah, hari ini saya bisa berdiri menjadi sebuah message bagimu, bahwa Dia lebih berdaulat daripada semua uang yang ada di atas muka bumi ini. Injil Matius menceritakan, engkau akan alami pada hari-hari yang terakhir ini, akan ada dewa tandingan yang bernama Mamon. Uang, cinta akan uang yang membuat orang berpaling dari Tuhan. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya bisa memberi penegasan kepadamu, sesulit apapun hidupmu, jangan pernah mengejar uang, tapi kejarlah realita Tuhan. Dan kau akan alami uang akan diutus oleh Tuhan untuk datang dan memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Mungkin sebagian daripadamu berkata, Pak Pendeta, bukankah kita masih butuh uang? Betul, tapi kita tidak boleh bergantung kepada uang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membeli dan memiliki apa yang kita butuhkan, kita harus membelinya dengan menggunakan uang. Betul, karena itulah media transaksi yang dibutuhkan di atas muka bumi ini. Tapi jangan pernah bergantung kepada uang. Uang akan datang dan pergi. Uang akan terus mengalami kemerosotan. Uang juga akan bisa menggerogoti kehidupanmu. Uang juga akan bisa membuat engkau keluar dari jalur kebenaran. Tapi kejarlah Tuhan, kejar realita hadirat-Nya. Teruslah berfokus untuk mengejar realita Tuhan, dan kau akan alami semua keperluan dan kebutuhanmu akan dicukupi secara limpah. Kadangkala Tuhan akan memenuhi engkau bahkan tanpa adanya uang. Walaupun engkau mendapati tidak ada uang yang terlibat di dalam hidupmu, tetapi engkau akan mendapati semua keperluanmu dicukupi oleh Bapa di sorga. Selama engkau berfokus kepada Dia, engkau akan alami semua kebutuhanmu sehari-hari dipenuhi dengan limpah, dipenuhi secara ilahi. Orang di seluruh dunia jungkir balik cari uang. Tapi engkau sebagai umat pilihan, engkau hanya perlu terus membangun persekutuanmu, menjagai hatimu untuk terus terhubung dan bergantung kepada Bapa di sorga. Dan kau akan menikmati pekerjaan tangan Tuhan yang menenun hidupmu, membentuk engkau menjadi sebuah message, akan menyatakan kedaulatan Tuhan, menyatakan kesetiaan Tuhan, menjadi berita bagi banyak orang. Hidupmu menjadi message. Mungkin saudara berkata lebih lanjut, Pak, mungkin saya belum sampai ke level itu. Tapi engkau mendengar kesaksian dari saudaramu, engkau menerima pernyataan-pernyataan firman tentang hal itu, bagikanlah kepada yang lain. Karena ketika engkau mau meluangkan waktu,
Engkau mau belajar menginvestasikan hidupmu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu, dengan orang-orang yang ada di lingkup pengaruh kehidupanmu, orang yang sering berinteraksi denganmu, mereka yang menjadi bawahanmu, mereka yang menjadi staf kerjamu, mereka yang bekerja bersama-sama dengan engkau di departemen yang sama atau mungkin di perusahaan yang sama. Engkau mau investasikan waktu dan hidupmu untuk berbicara. Engkau menyampaikan apa yang menjadi pesan kerajaan sorga. Inilah hari-hari kehidupan orang yang hidup dalam naungan kerajaan. Aku mengalami ini. Saudaraku seiman mengalami itu. Engkau menyaksikan kebaikan Tuhan. Engkau menceritakan pengalaman hidupmu yang diistimewakan. Karena engkau seorang anak. Kalau seorang anak punya hubungan yang baik dengan bapaknya, dia butuh sesuatu, dia hanya perlu datang menghampiri bapaknya dan menceritakan apa yang dia butuhkan. Dan karena hidup sang anak terus ada dalam koridor kebenaran, Bapa berkenan kepada anak itu. Selama hidupmu terus melakukan prinsip kebenaran, engkau menjalankan hukum kasih, engkau akan selalu alami Bapa di sorga berkenan atas hidupmu. Dan dia akan merekayasa situasi keadaan untuk membuat engkau menikmati terobosan, kemenangan yang engkau butuhkan, kesembuhan, mujizat yang kau perlukan. Sehingga engkau akan punya pengalamanmu pribadi yang bisa engkau ceritakan. Tapi kalaupun engkau belum punya pengalaman pribadi yang bisa diceritakan, engkau mendengar ada banyak kesaksian dari orang lain. Engkau menerima pesan-pesan firman yang berkaitan dengan prinsip ini. Yang harus kau lakukan hanyalah meluangkan waktu, menginvestasikan hidup untuk berbicara. Karena ketika engkau mulai berbicara, berkata-kata, menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu atau dalam kehidupan orang-orang yang engkau kenal, atau apa yang Tuhan pernah firmankan kepadamu, engkau bagikan kepada orang lain, engkau sedang menggenapkan apa yang ditulis dalam Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Lewat cerita, lewat kesaksian, lewat apa yang kau sampaikan, engkau sedang mempengaruhi kehidupan orang-orang itu untuk berjalan di jalan Tuhan sepertimu. Dan saya yakin engkau akan lihat, engkau akan alami bagaimana tangan Tuhan akan menyertaimu. Karena kitab Mika pasal yang kelima ayat yang keempat menuliskan, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Ketika engkau mulai bertindak, engkau mulai mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam luang lingkup pengaruh kehidupanmu untuk lebih memilih kebenaran, lebih memilih jalan Tuhan. Engkau akan mendapati kekuatan Tuhan, kemegahan nama Tuhan akan dinyatakan lewat hidupmu. Seperti yang ditulis di dalam Markus pasal 16, Tuhan sendiri yang akan ikut bekerja. Tuhan sendiri yang akan meneguhkan pemberitaanmu. Saya yakin pada saat ini, apa yang firman Tuhan tuliskan, berdoalah kepada Bapa, kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya dia mengirim para pekerja untuk tuaian itu sedang terjadi atas kita. Dia telah mengutus engkau, dia telah memberi mandat kepadamu untuk memberitahukan kepada sebanyak mungkin orang, Bapa di sorga telah berkenan untuk menerima semua orang. Oh,
Semua orang yang mau hidup di dalam jalan-jalannya telah ditampung oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Sore belata mayarala kerakal. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau tidak keberatan, sekali lagi mari kita berdiri dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sokroto mayarala prata mayarala. Honda mayarala krote perere krakata. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allah. Jadikan refrain ini menjadi doamu di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Pagi hari ini sekali lagi kami taruh hidup kami di mezbahmu. Dan sebagaimana pernyataan Roh mengatakan, Engkau adalah Allah yang menjawab dengan api. Pagi hari ini sekali lagi kami taruh hidup kami di mezbahmu. Dan kami percaya, sebagai hamba Tuhan, aku yakin dan Engkau telah meyakinkan aku ya Tuhan, bahwa kalau ada korban di atas mezbahmu, maka Engkau akan menjawabnya dengan api. Hari ini kami taruh hidup kami di mezbahmu. Ini hidup kami, ini keberadaan kami. Biar apimu membakar hati kami. Api Roh Kudus, api kebangunan rohani membakar hidup kami, menggerakkan kami, memenuhi kami. Oh, samberela bakrunda bayarala brasukrunda mairela bahongramaka. Ripiri bala konde meriliara la brotesi ya la grosse kranda maka. Engkaulah Allah yang menjawab dengan api. Hari ini aku berdoa, lepaskan apimu sekali lagi, membakar hidup kami, mengobarkan api kegerakan, api pergerakan, api kegerakan. Oh rata samde merele kerata mayaralaka. Biar api kegerakan, oh membakar hidup kami, membakar keberadaan kami, membawa kami bergerak untuk memberitakan Injil Kerajaan pada orang-orang yang ada di ruang lingkup pengaruh kami. Hari ini aku deklarasikan, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Api membakar hidupmu, api membakar engkau, api Roh Kudus menggerakkan engkau. Terimalah, terjadilah. Terimalah, 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 terimalah. Samde berele kutama yarala kata maka.
Tuhan ambil hidupmu yang sudah engkau persembahkan, sudah engkau serahkan, yang sudah engkau taruh di mezbahnya. Tuhan ambil hidupmu dan Dia lepaskan apinya. Harata sekere barala kandamaka. Hari ini aku berdoa, aku meteraikan pesan firman, aku meteraikan pekerjaan roh untuk terus menyertai kehidupanmu. Bukan hanya sepanjang hari ini, tapi sepanjang minggu ke depan, sepanjang hari-hari ke depan, sepanjang minggu-minggu ke depan. Tangan Tuhan terus menyertaimu. Api Tuhan terus berkobar dalam hidupmu, menggerakkan engkau, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarmu, membawa mereka berjalan di jalan Tuhan yang Dia nyatakan kepadamu, membawa mereka menikmati, mengalami pekerjaan firman dan roh yang sama seperti yang kau alami. Oh, terjadilah, 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 terjadilah. Haleluya. Oh, shikanda malela lela lela ramo hirala raso. Krikanda makrase mare la lela broma brekando mare lela lela ro. Haleluya. Sama-sama ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Sekram namanya lara kala dalammu, nyatakan sekali lagi sama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kekasih Tuhan, VSS mungkin sudah berakhir, tetapi satu hal yang saya tahu pasti, pekerjaan rohnya belum berakhir. Pekerjaan rohnya justru baru dimulai dalam hidupmu. Sekali lagi aku meteraikan api Roh Kudus, membakar engkau, menyertai engkau, menggerakkan engkau, memakai engkau dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Bapa, berkat dari Sang Firman dan penyertaan Roh Kudusnya atas hidupmu mulai dari detik ini sampai hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan. Makin hari makin dahsyat, makin hari makin luar biasa, memakai engkau dengan dahsyat. Terjadilah di dalam nama Yesus. Oh, sekali lagi sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Tuhan. Naikkan pujian ini. Oh, oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Haleluya. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh, Yesara belakte menyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Amin dan amin dan amin. Haleluya, haleluya, haleluya.